Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama Ibu Eki dan Bapak Zainal yang berjudul Analisis Hubungan CSR sebagai Deductible Expense dan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan. Latar belakang dari penelitian saya adalah pada tahun 2008 muncul Undang-Undang PPh terbaru di mana dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 6 ayat 1, disebutkan jenis-jenis biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto ketika menghitung pajak. Beberapa poin di antaranya adalah adanya unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai biaya-biaya CSR. Dengan adanya ketentuan ini, maka beban CSR yang sebelumnya di Undang-Undang PPh lama tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung pajak menjadi boleh dikurangkan atau dikenal dengan nama deductible expense. Dengan diperbolehkannya CSR, beban-bebannya menjadi pengurang penghasilan bruto, maka penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Penghasilan kena pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak yang lebih kecil itu akan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkannya juga kecil. Nah, dengan adanya skema insentif tersebut, saya tertarik untuk mengeksplor apakah insentif yang diberikan oleh pemerintah atas beban CSR sebagai deductible expense ini akan membuat perusahaan semakin gencar melakukan penghindaran pajak atau yang sering disebut dengan agresivitas pajak, atau justru menjadi lebih patuh karena sudah ada insentif dari pemerintah berupa pengenaan CSR yang boleh menjadi deductible expense. Penelitian sebelumnya tidak ada yang mengaitkan antara CSR dengan agresivitas pajak yang berhubungan dengan deductible expense ini. Sebenarnya sudah ada yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2016 mengkaitkan insentif pajak dengan agresivitas pajak, namun di sini ada perbedaan. Penelitian yang dilakukan Hidayat, CSR-nya dihitung dengan berpedoman pada Global Reporting Index, sedangkan pada penelitian ini saya akan melakukan perhitungan CSR Index dengan menggunakan item-item pada pasal 6 ayat 1 yang terkait CSR yang boleh dikurangkan tadi. Sehingga tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui apakah CSR sebagai deductible expense berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indonesia. Hipotesis pada penelitian ini adalah CSR sebagai deductible expense berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan. Hipotesis ini saya susun berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat yang menyatakan bahwa adanya ketentuan pasal 6 ayat 1 yang membolehkan CSR secara sebagai biaya fiskal, maka akan terjadi penurunan tingkat penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Dengan diperbolehkannya CSR sebagai deductible expense, maka perusahaan akan memperoleh tax saving dan tidak perlu lagi menyiasati pengeluaran aktivitas CSR ke pos biaya lain. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 dan sampai dengan 2017. Kemudian sampel diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampel, diperoleh 10 perusahaan pertambangan selama 5 tahun sehingga terdapat 50 data observasi. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi atas laporan keuangan dan annual report perusahaan pertambangan yang diperoleh dari website BEI. Kemudian variabel yang dipakai di dalam penelitian ini adalah meliputi variabel dependen, yaitu agresivitas pajak yang diproyeksikan dengan ETR, kemudian variabel independennya adalah CSR, dan ada 5 variabel kontrol seperti yang ada di dalam slide ini. Kemudian untuk mengukur indeks CSR, itu saya akan melakukan konten analisis terhadap
laporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan memilih mana dari 7 poin CSR dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 ini yang sudah dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan diperoleh indeks CSR berdasarkan item-item ini. Kemudian data akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda yang sebelumnya telah dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji F, dan uji statistik parsial atau uji T. Hasil analisis dari statistik deskriptif bisa dilihat pada tabel. Secara khusus untuk ETR, saya jelaskan di sini. ETR menghasilkan angka 35%. Ini menunjukkan nilai ETR perusahaan pertambangan atau agresivitas pajak yang diproyeksikan dengan ETR lebih tinggi dibandingkan tarif PPh pasal 17, yaitu sebesar 25%. Kemudian, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel dependent, yaitu ETR yang mewakili agresivitas pajak, dipengaruhi oleh variabel CSR dan 5 variabel kontrol lainnya sebesar 51%, sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kemudian hasil uji simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara CSR dan 5 variabel kontrol lainnya, sehingga secara simultan variabel-variabel tersebut mampu memprediksi atau menjelaskan agresivitas pajak, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak atau bisa fit. Hasil uji parsial menghasilkan persamaan Z sama dengan min 0,173 dan seterusnya. Di sini poinnya adalah nilai koefisien regresi atas CSR adalah sebesar 0,326 searah dengan nilai dari variabel dependent, yaitu 32,6%. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan CSR akan menaikkan ETR sebesar 0,326. Kemudian dari tabel 6 juga bisa dilihat bahwa dari variabel kontrol sebanyak 5, hanya variabel ROA dan leverage yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variabel CSR sebagai variabel utama, variabel independen yang diteliti itu menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tingkat agresivitas pajak dari hasil penelitian ini ternyata tidak dipengaruhi oleh CSR sebagai deductible expense. Agresivitas yang diproyeksikan dengan ETR itu dinilai menjadi indikator adanya agresivitas pajak ketika ETR mendekati 0. Hasil uji statistik deskriptif tadi menunjukkan bahwa ETR 35%, angka ini di atas dari nilai atau tarif PPh badan yang sebesar 25%, sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa CSR sebagai deductible expense berpengaruh negatif terhadap ETR itu ditolak, karena di sini CSR yang tinggi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan ternyata meningkatkan ETR. ETR yang tinggi itu menunjukkan agresivitas yang turun. Nah, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Husseinov dan Clem dan seterusnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial melakukan lebih sedikit kegiatan agresivitas pajak. Sedangkan dari penelitian Sika dan seterusnya, hasil penelitian saya tidak mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah CSR sebagai deductible expense tidak berpengaruh terhadap ETR. Kemudian dari 5 variabel kontrol, hanya variabel ROA dan leverage yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sesuai dengan teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa ketika pemerintah memberikan insentif, maka timbal baliknya adalah kepatuhan pajak dari perusahaan-perusahaan itu akan semakin meningkat. Keterbatasan dari penelitian ini adalah kesimpulan hanya bisa
dikhususkan untuk sektor pertambangan saja, kemudian periode pengamatan yang cuma sedikit yaitu 5 tahun, maka tidak dapat digenerasi untuk periode yang lebih panjang, sedangkan apabila periode penelitian diperluas, maka kemungkinan hasil penelitian kausal antara CSR dengan agresi pajak menunjukkan korelasi dan dinamika yang lebih kuat. Saran untuk penelitian berikutnya adalah penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel penelitian pada perusahaan tambang, kemudian perusahaan pertambangan bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang program CSR yang sesuai dengan peraturan pajak. Demikian presentasi saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.